Gini deh, kalau saya bilang, program makan gratis yang digadang-gadang ini bisa jadi penyelamat ekonomi, sekaligus sumber racun terbesar buat anak-anak kita. Anda percaya nggak? Di satu sisi, program ini dielu-elukan sebagai harapan baru, sebagai dewa penyelamat ekonomi rakyat kecil. Tapi di sisi lainnya, program yang sama ini justru jadi sumber malapetaka. Bener-bener mimpi buruk buat kesehatan. Atau jangan-jangan Anda mikir, ini paling cuma drama politik biasa. Nah, ayo kita bongkar sama-sama. Lapis demi lapis, apa sih sebenarnya yang terjadi? Program makan bergizi gratis. Kedengarannya kan sederhana dan mulia banget ya, kasih makan anak-anak bangsa. Tapi, seperti biasa, di balik fasadnya yang kelihatan bagus itu, ada kenyataan yang jauh lebih rumit dan jujur aja lebih mengejutkan. Ini dia 5 fakta yang mungkin mereka nggak mau Anda dengar, tapi Anda wajib tahu. Oke, fakta pertama. Siapa yang nyangka coba? Program yang kelihatannya cuma bagi-bagi makan siang gratis, ternyata malah jadi mesin penggerak ekonomi raksasa di tingkat desa. Coba lihat angka ini. Ini bukan cuma statistik kosong. Ini tuh 556.735 orang yang dapat pekerjaan baru sampai November 2025. Semuanya gara-gara program ini. Gede banget dampaknya. Nah, rahasianya apa? Ajaibnya, kekuatannya itu ada di satu aturan yang simpel banget tapi luar biasa dahsyat. Semua bahan harus dari pemasok lokal. Jadi telur nggak bisa impor dadakan, ayam harus dari peternak setempat, sayuran ya harus dari kebun tetangga. Hasilnya, duit APBN itu muternya di pasar-pasar kecamatan, nggak lari ke rekening segelintir perusahaan besar. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal bantuan sosial. Ini udah jadi alat kebijakan fiskal yang langsung nancap ke jantung ekonomi rakyat paling bawah. Tapi, di balik semua cerita sukses ekonomi tadi, ada sesuatu yang busuk. Dan ini beneran, secara harfiah. Kita sekarang pindah dari cerita sukses ke sebuah mimpi buruk kesehatan publik. 6.452. Coba, biarkan angka ini meresap dulu. Ini bukan angka kesuksesan, ini angka penderitaan. Angka anak-anak kita. Betul sekali, sebanyak 6.452 anak jadi korban keracunan makanan dari program yang katanya mau ngasih mereka gizi. Ironis banget kan? Tragis dan benar-benar bikin sakit hati. Dan ini bukan kejadian di 1-2 tempat aja. Coba deh lihat data dari ICW ini. Krisisnya udah menyebar luas. Jawa Barat jadi episentrumnya. Ini jelas bukan kecelakaan, ini kegagalan sistemik. Jadi, apa biang keroknya? Ini intinya. Ini bukan kecelakaan. Ini tuh gejala penyakit kronis, praktek rente dan sunat anggaran di setiap level. Kalau anggaran di atas udah dipotong, ya yang dikorbanin di bawah ya apalagi kalau bukan kualitas. Daging kedaluarsa, dapur jorok, ya beginilah hasilnya. Sekarang kita masuk ke fakta ketiga, sebuah paradoks birokrasi yang mungkin, ya cuma ada di sini, di mana gagal menjalankan tugas malah bisa dipuji sebagai tindakan seorang patriot. Aneh kan? Logikanya kan gini, di negara lain, kalau gagal nyerap anggaran itu aib. Artinya kerjanya nggak benar. Tapi di sini logikanya dibalik. Balikin uang negara ke kas malah dianggap tindakan heroik. Sebuah patriotisme gaya baru yang, jujur, aneh banget. Di satu sisi, kita punya Menteri Keuangan yang sikapnya jelas dan logis. Anggaran itu ya buat dibelanjakan, kalau nggak bisa ya ditarik lagi. Masuk akal. Tapi di sisi lain, Presiden justru memuji Kepala Badan Gizi Nasional sebagai patriot karena melakukan hal yang sama. Sinyalnya jadi simpang siur kan? Pejabat yang mau kerja bener jadi takut disalahin, sementara yang gagal eksekusi malah dapat gelar pahlawan. Rasa takut korupsi jadi begitu mencekik, sampai-sampai programnya sendiri jadi lumpuh. Nah, kelumpuhan birokrasi ini dampaknya bukan cuma soal penyerapan anggaran, ini juga memicu pertanyaan paling mendasar. Seandainya pun uangnya berhasil dibelanjakan, apa program ini benar-benar efektif buat misi utamanya, yaitu melawan stunting? Anggarannya kan gede banget ya, 71 triliun rupiah. Pertanyaannya, duit sebanyak itu ditembakkan ke sasaran yang tepat nggak? Atau cuma disebar aja kayak nembak burung pakai meriam? Padahal para ahli kayak dari CSDI udah ngingetin, intervensi stunting itu paling krusial di 1000 hari pertama kehidupan. Artinya, buat ibu hamil dan balita. Lah ini programnya nyasar sampai anak SMA. Jadi apa ngasih makan 10 juta anak sekolah lebih efektif daripada ngasih intervensi intensif ke 2 juta ibu hamil dan balita? Secara ilmiah, ya enggak. Buat gizi umum mungkin bagus, tapi buat stunting jelas nggak tepat sasaran. Tapi oke, di tengah semua masalah sistemik yang bikin pusing ini,
ternyata ada secercah harapan. Sebuah bukti kalau kadang, solusi buat masalah raksasa itu bisa datang dari perbaikan administrasi yang sepele banget. Coba deh lihat bedanya. Dulu, mereka pakai sistem reimburse. Jadi warung-warung kecil itu disuruh nombokin dulu. Ya gila aja kan? Jelas programnya macet. Nah, begitu sistemnya diganti jadi pembayaran di muka, wus, penyerapan anggarannya langsung melesat. Kadang-kadang, program raksasa itu gagal bukan karena visinya yang salah, tapi ya karena detail administrasi yang kacau balau. Jadi, kesimpulannya gimana? Program makan bergizi gratis ini ibarat raksasa dengan dua wajah. Di satu sisi, dia punya potensi yang luar biasa banget buat mengangkat ekonomi desa. Tapi di sisi lain, dia bisa kapan aja jatuh tersungkur gara-gara korupsi, salah sasaran, dan birokrasi yang bikin lumpuh. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi perlu atau enggaknya program ini. Bukan. Pertanyaannya adalah, maukah negara ini benar-benar serius menyelamatkan program mulianya sendiri, membersihkannya dari borok-borok di dalamnya sebelum program ini hancur lebur dari dalam oleh tangannya sendiri? Sebuah pertanyaan yang nasib jutaan anak bangsa kita bergantung padanya. Kalau kamu nggak komentar, like, share, atau subscribe sekarang, algoritma bakal ngubur video ini, dan besar kemungkinan kamu nggak bakal lihat kelanjutannya. Next part cuma muncul buat yang benar-benar interaksi. Kalau kamu mau tetap dapat insight penting kayak gini, langsung klik sekarang, sebelum videonya tenggelam dan kamu ketinggalan pembahasannya. Dan satu lagi, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Serius? Komentar kamu itu bukan cuma angka, tapi jadi sinyal ke algoritma kalau topik kayak gini layak dinaikin. Coba tulis aja, pendapat kamu, pertanyaan, atau hal yang menurut kamu paling mengejutkan dari video ini. Komentar kecil dari kamu bisa bikin konten ini tetap hidup.